Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatul iman, ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan duduk di majlis ilmu yang hanya sekejap saja bila dibanding dengan akhirat nanti. Tidak ada sepersekian sekunnya, karena di akhirat antum dan kita bisa bayangkan 50.000 tahun satu hari di akhirat nanti sampai dengan 50.000 tahun di muka bumi. Itu kalau sudah ada di surga nerakanya. Di Siratul Mustaqimnya saja satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi tidak ada sepersekian sekunnya bila dibanding dengan alam akhirat. Tapi godaannya luar biasa, ya. Yang sholat selalu banyak, tapi yang berani dan siap duduk sebentar saja itu juga tantangan dan ujian. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Karena nanti ada dalam ayat, tepatnya surat Al-Isra ayat 72 ya. Wa man kana fi hadhihi dunya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabila. Barang siapa yang fi hadhihi a'ma, tafsir fi hadhihi a'ma itu ada beberapa penafsiran dalam tafsir At-Tabari. Ada yang mengatakan dunia maksud dengan kenikmatan dunia, tapi yang masyhur adalah kenikmatan dunia di mana Allah menyatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung anugerah dari Allah dari mulai bangun pagi, bangun tidur sampai tidur bangun kembali, itu tak sedetik pun berlalu dari nikmat Allah. Maka salah satu tafsir dan yang sangat masyhur dalam ayat ini, maka barang siapa yang buta terhadap anugerah dari Allah, nikmat-nikmat Allah di dunia ini, nikmat sehat, ya, nikmat akal sehat, nikmat badan sehat, terutama nikmat iman dan Islam, maka di akhirat dia akan, nah itu dia, wa huwa fil akhirati a'ma. Itu ngeri itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang pandai mensyukuri anugerah dari Allah, dan tentu saja kita pun tidak boleh bersuudzon bagi mereka saudara kita yang tidak bisa hadir, bukan berarti malas, ya. Bisa jadi ada kepentingan dan keperluan, tapi ini untuk kita yang hadir, anak-anak kita, usahakan ya, senantiasa istiqomah berjamaah pada salat subuh dan juga berusaha untuk terus menuntut ilmu, karena kewajiban menuntut ilmu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, terutama dalam hal-hal yang sifatnya fardu ain. Minal mahdi ilal lahdi. Dan ini juga yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat rahmat dari Allah dan semua amal ibadah kita diridhai Allah, sehingga kelak ketika kita Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik ikhwatal iman ya Allah. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Memang sudah berlalu beberapa pekan, karena pekan lalu saya tidak bisa mengisi, dan alhamdulillah Syekhuna ada yang mengisi. Dulu 3 pekan lalu atau 4 ya, artinya 3 pekan yang lalu, kita masih dalam pembahasan seputar dibunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini juga ada yang bertanya kepada salah seorang jamaah, tapi bukan di sini. Di jamaah luar, kebetulan kami waktu itu membahas juga karena menjelang 10 Muharram. Ini mohon maaf nih, kayak ini Syiah apa bukan? Padahal kalau menyimak dari awal kita sudah bahas. Ini apa, saking mungkin kurang pemahamannya tentang peristiwa ini, sehingga setiap yang menceritakan kisah ini dianggap Syiah.
atau dicurigai sebagai Syiah. Nah, dulu di awal-awal kita selalu sampaikan bahwa peristiwa dibunuhnya Sayyidina Husain sampai beliau dipenggal ini disepakati oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama Syiah. Sepakat, harinya juga sepakat, tanggalnya juga sepakat, tanggal 10 bulan Muharram, bahwa peristiwa itu real terjadi. Ini mutawatir sudah, yang tidak bisa dipungkir oleh siapapun, bahwa cucu Nabi SAW dibunuh, bukan terbunuh, memang dibunuh, ya, dipenggal beliau. Namun sikap kita Ahlus Sunnah dengan Syiah itu yang berbeda. Nah, disampaikan ini karena beberapa tahun terakhir ini, ya, kelompok sebelah merayakan peringatan itu dengan begitu berani. Dan sekarang di Turki pun sama. Ya, untuk tahun ini mulai ramai. Nih, bagaimana kita berkontribusi lah untuk sama-sama menjaga akidah masyarakat, akidah umat, ya, agar tidak terjerumus, ya, kepada pemahaman yang tentunya keliru menurut ulama-ulama kita. Bahkan pesan Imam Al-Ghazali dengan tegas dan lugas. Dan itu selalu kami sampaikan, imma di akhir atau di awal. Bahkan sering kami sampaikan di awal. Ya. Dan dulu sudah beberapa kali kita sampaikan. Ya, sekali lagi bahwa kita membahas ini penting untuk kita ketahui, agar kita tahu standing posisian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di mana, dan mereka kelompok sebelah di mana. Seperti apa. Karena nanti kalau bicara salaf, di salaf itu hati-hati. Ada yang cinta Ahlul Bait berlebihan sampai menuhankan. Wah, kepada Imam Ali terutama. Ada juga sebaliknya, yang benci setengah mati sampai membunuh Imam Ali. Jadi ada yang cinta Ahlul Bait, mengagung-agung nyinyir dengan sahabat. Dengan sahabat tidak begitu ini mereka. Bahkan mohon maaf mengkafir-kafirkan sahabat. Ada yang cintanya mati-matian kepada Ahlul Bait dan benci dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan mengatakan semua sahabat murtad kecuali 3. Itu real. Bahkan menuduh Sayyidah Aisyah juga dengan tuduhan yang sangat keji. Ada. Itu zaman salaf, ikhwah. Tapi sebaliknya, ada yang mengagung-agungkan sahabat Nabi SAW. Wah, dikit sahabat. Tapi Ahlul Baitnya seakan disisihkan. Jarang kita dengar dari tausiah-tausiah mereka, cara mereka menyebut Ahlul Bait gitu. Bahkan dulu seperti itu. Bahkan sebaliknya, benci setengah mati kepada Ahlul Bait sampai dibunuh. Contohnya Sayyidina Ali dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh. Gitu ya. Nah, sehingga disebutlah ada 2 kelompok yang sangat luar biasa dulu zaman salaf itu. Ada kelompok Nawasib dan kelompok Syiah, Rafidhah. Nah, di mana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada sahabat. Ini juga harus dipahami betul. Jadi ini kelompok Nawasib, ini Syiah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Imam Al-Haddad mengatakan ini kalba'rah katanya, seperti kotoran sapi yang dibelah 2, ya sama-sama saja. Karena orang benci kepada sahabat, cinta Ahlul Bait, sebaliknya dia cinta sahabat, benci Ahlul Bait, itu sama-sama saja. Semuanya mazmum, dicela, bahkan waliyadzubillah. Mendapatkan apa itu? Ya, ancaman serius dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau terkait dengan sahabat saja, andai iman sahabat ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq anhu, bahkan seluruh manusia tidak akan mampu mengimbanginya. Dan itu bukan karena banyak salatnya beliau, bukan karena banyak puasa beliau. Laisa bi kasrati siyamihi wa salati wala siyamihi wala. Karena kalau urusan salat, puasa mungkin yang lain juga ada. Tapi bisirrin yaqau fi qalbihi. Tapi rahasia yang ada dalam hati beliau, yaitu rahasia keimanannya yang luar biasa. Maka bagaimana mungkin kita berani, jangankan mengkafirkan sahabat, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membicarakan seputar sirah nabawiyah, itu hati-hati sekali.
Hati-hati sekali. Jangan sampai salah ucap, salah memposisikan beliau-beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Karena yang menjuluki radhiyallahu anhu itu bukan nabi, apalagi para sahabat dan manusia biasa, tapi Allah langsung. Dalam surat Taubat kan, radhiyallahu anhum wa radu an, itu Allah yang menjuluki, yang memberikan gelar kepada mereka. Jadi Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, pagi ini kita akan bahas seputar manil mas'ul hakiki an maqtalil Husain. Siapa mereka-mereka yang paling bertanggung jawab atas atau dibunuhnya Al-Husain hingga dipenggal kepala beliau radhiyallahu anhu. Lagi-lagi saya ulangi, mengapa pakai Sayyidina? Karena yang memberikan gelar Sayyid itu adalah Rasulullah sendiri. Innal Hasan Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hadani, sampai beliau juga menunjuk kepada Al-Hasan Husain, dua sosok ini adalah pemimpinnya, penghulunya para pemuda ahli surga nanti. Itu Nabi yang buat Sayyid itu, yang memberikan gelar Sayyid itu. Sayyida syababi ahlil jannah. Termasuk kita mengucapkan Sayyidina Muhammad. Ada orang yang malas mengucap Sayyidina Muhammad. Tapi kalau giliran menyebut tokoh yang saya hormati, Al-Mukarram wal Mutarram, yang saya hormati Bapak anu, kepala anu gitu. Dan nabinya sendiri nggak mau pakai Sayyidina. Ya. Kalau dalam surat mungkin mereka ada ikhtilaf, ada yang begitu alasannya. Tapi kalau dalam keseharian kita usahakan, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wal fakhr. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam wal fakhr. Aku ini sayyidnya anak cucu Adam. Penghulunya, pimpinannya. Jadi beliau yang menyebutkan sayyid itu. Nah, baik. Nah, siapa mereka-mereka yang paling bertanggung jawab? Ada banyak sesungguhnya. Pertama, Ahlul Kufah. Yang paling utama Ahlul Kufah, penduduk Kufah. Alladzina katabul Husain, yang dulu sudah kita sampaikan di awal, asbab beliau keluar dari Mekah menuju Irak itu, menuju Kufah, karena mendapat sepucuk surat, ya, permohonan dari penduduk Kufah, dan menyatakan mereka berbaiat kepada Al-Husain agar Al-Husain segera berangkat ke Kufah untuk menemui mereka, karena mereka tidak sudi dipimpin oleh Yazid. Itu mereka dalam suratnya. Kami yang membaiat engkau, hanya membaiat engkau yang paling layak, engkau yang paling, dan seterusnya. Karena beliau Al-Husain adalah cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga itulah mengapa beliau ngotot harus berangkat ke sana, karena kaitan dengan umat. Dan khawatir juga beliau dimintai pertanggungjawaban bagaimana ini umat, bahkan bukan sedikit, bukan ratusan, ribuan. Ada berapa versi ini? Sebagian mengatakan 16.000. Sebagian bahkan mengatakan 100.000 yang menyatakan baiat kepada beliau itu. Nah, sehingga beliau pamit kepada sahabat yang lain berangkat, dan dicegah oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Beliau tetap memaksa untuk berangkat. Nah, bahkan Sayyid Abdullah bin Umar dengan Sayyid Abdullah bin Abbas itu menegaskan firasat beliau, aku khawatir engkau akan dibunuh di sana di antara saudara-saudarimu, di antara keluargamu. Sebagaimana dibunuhnya Utsman bin Affan, beliau dibunuh dengan disaksikan oleh anak-anaknya. Aku khawatir itu terjadi padamu, wahai cucu Rasul. Tapi beliau jawabannya dengan tegas. Ya kalau singkatnya, kalau memang itu sudah takdirku, ya tidak masalah. Daripada aku harus terbunuh di kota suci Mekah ini. Dan jika ajal memang sudah tiba, sekalipun aku bergelantungan di kain Ka'bah, di kelambu Ka'bah pun, kematian tetap akan datang menjemputku. Itu beliau. Sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Umar yang mengejar beliau sampai perjalanan 3 hari 3 malam itu, karena beliau telat mendengar informasi itu, dikejar, kemudian dirayu, bagaimana dibujuk agar supaya mengurungkan perjalanannya karena kecintaan beliau kepada cucu Nabi ini. Tapi beliau tetap, akhirnya beliau mengatakan, Al-Husain telah mengalahkanku. Dalam arti beliau tidak bisa aku cegah. Aku tidak berhasil membujuknya. Itu yang beliau ucapkan kepada sahabat yang lain.
Dan itu pun dikenang oleh Al-Husain ketika berhadapan-hadapan. Ya. Beliau pun, ini ada dua versi, meneteskan air mata. Satu versi ketika beliau berhadapan dengan orang-orang yang ingin membunuh beliau. Versi yang lain ketika beliau terjaga dari, ya selepas berdoa beliau tertidur sejenak, kemudian terjaga dan beliau menangis. Ternyata yang beliau tangisi bukan diri pribadi beliau. Ketika ditanya oleh Zainab radhiyallahu anha, mengapa engkau menangis wahai Husain? Baru saja aku didatangi oleh kakekku, oleh kakek kita. Jadi ketika tidur sejenak, rupanya Rasulullah datang dalam mimpinya. Dan beliau berkata, besok sore engkau akan berbuka bersamaku wahai Husain. Kata Zainab, itu kabar gembira bahwa engkau akan mati syahid. Mengapa? Apa engkau takut dengan mati syahid? Oh, bukan itu yang ku tangisi wahai Zainab, wahai saudariku. Yang aku tangisi posisi mereka nanti di akhirat, yang membunuhku itu. Andai mereka mendengar nasihat beliau, tawaran beliau, tidak membunuh beliau, mereka akan selamat. Tapi jika mereka membunuhku, maka sudah dipastikan nanti neraka bagian mereka. Itu yang belum membuat beliau menangis. Nah, versi yang lain ketika berhadapan-hadapan, dan ketika tanya beliau mengatakan itu, yang aku pikirkan masa depan mereka di akhirat itu, yang nanti akan membunuhku ini. Dan beliau berkata, ternyata tidak jauh dari prediksi Abdullah bin Abbas, kata beliau. Benar yang dikata Abdullah bin Abbas. Jadi kekhawatiran beliau itu ternyata benar terjadi. Beliau datang di sana menerima surat di kawasan Qadisiyah. Kita tahu Qadisiyah itu tempat pertempuran dahsyat dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab beserta pasukan menaklukkan Persia. Ya, ada pertempuran yang dahsyat di sana. Nah, itu perbatasan Qadisiyah itu dengan Karbala. Nah, beliau mendapatkan surat, baru dibaca. Surat dari siapa? Masih ingat? Dari Muslim bin Aqil. Karena Muslim bin Aqil ditangkap dan dihukum, dijatuhkan vonis hukuman mati. Dan beliau pada peristiwa ini Ahlul Bait yang pertama kali dibunuh. Oleh siapa? Ubaidah bin Ziyad. Jadi beliau mengatakan, ayo segera kembali. Jangan hentikan langkahmu, kembalilah ke Madinah. Jangan kau lanjutkan. Karena inilah yang terjadi sesungguhnya. Artinya beliau divonis mati. Bahwa orang-orang Kufah berkhianat. Karena ketika awal demo ke istana Ibnu Ziyad dengan 100.000 ya, para pecinta Husain yang mengaku cinta Husain diajak oleh Muslim bin Aqil. Tujuan apa? Untuk membebaskan Hani. Karena Hani ini tinggal di Kufah, memang bersama Ibnu Ziyad, tapi hatinya bersama Al-Husain. Dan ketika beliau tiba di sana, Muslim bin Aqil itu saudaranya Husain. Wah, dielulukan, disambut luar biasa, dan beliau tinggal di rumahnya Hani. Begitu Ibnu Ziyad ini rezim gubernur waktu itu di Kufah mendengar banyak masyarakat yang mengeluh-elukan Al-Husain, nah, dia pun takut kehilangan jabatan. Kalau nanti dia tidak mencegah itu, bisa dicopot sama Yazid dan dia tidak punya apa-apa lagi. Maka dia pun langsung menginstruksikan agar menangkap siapapun yang berhubungan dengan Husain. Di antaranya Hani. Hani itu nama laki-laki. Ditangkaplah, bahkan dipukul, kemudian dibawa ke istana dan divonis hukuman mati. Ketika ditangkap dan terdengar oleh Muslim bin Aqil bahwa beliau dipukul, diperlakukan seperti itu, maka beliau mengundang tuh mereka yang mengaku cinta kepada Husain, berbayat kepada Husain, ayo kita minta kepada Ibnu Ziyad agar melepaskan Hani. Datanglah semua berduyun-duyun ke sana. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Ibnu Ziyad dengan akal busuknya, akal piciknya sudah mengumpulkan tokoh-tokoh di dalam istananya. Untuk apa? Untuk menggembosi para demonstran itu. Ini real terjadi. Dengan apa? Menghembuskan, kalian segera kembali. Jadi mereka diutus kembali keluar, menyusup di antara demonstran itu, dan menyampaikan, hati-hati. Kalau pasukan Syam, maksudnya pasukan Yazid, nanti diutus ke sini, menyerang kalian, kalian tidak akan bisa lari kemanapun. Kalian akan dihabisi. Terus digembor-gemborkan. Kemudian yang lain menyampaikan kepada ibu-ibu, para pemuda yang ikut di situ,
untuk menjemput anak mereka dan menyampaikan, ayolah nak, kembalilah, kamu tidak, dan bla bla dan seterusnya. Diprovokasi. Akhirnya semua satu persatu keluar dari barisan. Sampai berapa? Menjelang sore itu hanya tinggal antara 300 sampai 500. Dalam riwayat itu antara 300 sampai 500 orang dari 100 ribu itu. Dari 100 ribuan dalam satu riwayat, 100 ribuan orang, 300 sampai 500 orang. Antum bisa bayangkan. Itu begitu beranjak sore hari. Ternyata karena ini digembos-gemboskan terus begitu, didatangi oleh ibu-ibu mereka, pemuda-pemuda didatangin oleh ibu-ibunya. Apa yang terjadi? Sehingga begitu memasuki malam hari, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Semua meninggalkan muslimin akil seorang diri. Tidak ada seorang pun dari Ahlul Kufah yang berbayat itu yang mendampingi muslimin akil. Maka di tengah kebingungan, dalam kitab yang saya pegang ini, beliau bingung, nggak tahu harus kemana ini pergi. Siapa yang bisa dijadikan ini lagi? Karena semua sudah meninggalkan. Nah, pada saat itulah beliau sadar, ini kemungkinan ya bahaya, mengancam itu. Menulis surat beliau, meminta agar Husain segera kembali, jangan lanjutkan perjalanan itu. Dititipkan kepada seorang yang memang setia ini kepada beliau, masih ada orang setia, Muhammad bin As'ad. Dia temui, dia berikan, segera ini berikan kepada Al-Husain. Begitu surat diterima oleh siapa? Muhammad bin As'ad, dibawa ya menyelinap di kegelapan malam untuk disampaikan Husain di Karbala. Dimanapun beliau berjumpa dengan Husain, pokoknya susul ke sana dan sampaikan ini. Jangan lanjutkan. Ternyata mereka berkhianat semua. Terbukti meninggalkan beliau seorang diri. Dan beliau tidak tahu harus kepada siapa itu. Apa yang terjadi? Nah, di tengah kegelapan malam itulah beliau disergap oleh pasukannya Ibnu Ziyad, ditangkap, dibawa ke istana dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini uniknya, begitu beliau masuk, beliau tidak mengucapkan salam, sampai Ibnu Ziyad marah. Mengapa kamu tidak mau mengucapkan salam kepada aku? Beliau pun tegas menjawab, bagaimana mungkin aku mengucap salam kepada orang yang akan membunuh aku? Kalau bahasa kita, pantaskah aku mengucap salam kepada orang yang akan membunuh aku? Tidak, aku tidak akan mengucap salam, kata beliau. Apa yang si Ibnu Ziyad katakan kepada Al-Gojonya? Bunuh dia, lemparkan jasadnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat diundang pada saat supaya menyaksikan tuh. Jadi eksekusi itu disaksikan oleh masyarakat dan itu untuk shock terapi, ya, agar tidak ada yang berani macam-macam kepada beliau. Nah, ini juga di antara hikmahnya ada hukum pancung di negara-negara yang memberlakukan ini, itu diumumkan biasa. Kayak Saudi misalnya, kalau itu memang syar'i insyaallah ya. Ada yang mencuri, ya kemudian setelah diproses di mahkamah syariah, dia harus potong tangan, ataupun ada seorang menjelupkan narkoba atau membunuh orang, diproses di mahkamah syariah, dijatuhi hukuman mati, hukuman pancung, maka diumumkan di televisi. Besok jam sekian, jam 6 misalnya, 00 pagi akan rasakan hukum kisos di halaman Masjid Anu. Itu diumumkan. Yang mau nonton, nontonlah. Yang tidak, ya tidak. Tapi mereka tahu. Untuk apa? Ya efek jerak. Supaya tidak ada yang melakukan hal itu. Nah, kalau ini diselimuti memang politik. Ya. Hanya benar dinaikkan ke atas, dibawa, kemudian dipenggal, dilemparkan. Bahkan dalam versi yang lain suruh dicincang. Gitu. Bunuh dia, cincang dia, lemparkan mayat. Dari atas, Anda bisa bayangkan. Nah, itulah ketika Muhammad bin As'ad sampai ya, di perjalanan perbatasan itu, bertemu dengan Al-Husain dan rombongan yang 72 orang itu, dibacalah surat itu, beliau terhenyak, kata beliau, oh ternyata mereka berdusta. Ada pengkhianatan di sini. Ini pengkhianatan yang sangat besar ini. Lalu beliau maksudnya akan menjumpai keluarga beliau yang sudah disiapkan tenda itu. Baru saja beliau baca, selesai baca, tiba-tiba terdengar derap kuda itu. Ditengoknya ada kurang lebih 4.000 pasukan datang kepada beliau. Beliau pun bertanya, kalian bersamaku kah atau kalian yang akan menangkap aku? Jawaban mereka tegas. Aku akan menangkap engkau.
Aku melaksanakan perintah pimpinanku dan aku akan mengalahkan engkau. Nah, disitulah terjadi dialog. Dan yang paling mengejutkan ternyata komandannya tak lain dan tak bukan adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Putra seorang sahabat yang luar biasa. Tapi kita harus tahu kronologisnya kenapa beliau ada di situ. Rupanya beliau diancam oleh Ibnu Ziyad dari perbatasan. Padahal beliau sudah di posisi yang aman itu. Diminta agar beliau yang mengeksekusi, agar beliau yang menangkap itu. Agar dibawa pasukannya ke sana untuk menangkap Al-Husain. Jika tidak, anak istrinya akan disandra. Maka beliau dengan terpaksa dan berat hati akhirnya menuju Karbala. Berjumpalah di sana. Namun beliau masih perasaannya masih tidak bisa itu ya untuk langsung melaksanakan begitu saja. Karena melihat siapa yang di hadapan beliau, ini cucu Nabi. Maka terjadilah dialog. Yang dulu sudah kita bahas, ini biar nyambung aja. Kata Al-Husain, jika demikian, berikan aku salah satu di antara 3 pilihan. Izinkan aku kembali ke Madinah, atau terserah, kau buang aku kemana saja, ke perbatasan kayak nggak apa-apa, untuk jaga perbatasan negeri Islam ini. Atau izinkan aku menghadap Yazid langsung ke Syam. Jangan engkau pertemukan aku dengan Ibnu Ziyad. Jawabannya, jika itu permintaanmu, karena aku melaksanakan perintah dari atasanku, maka aku akan sampaikan kepada atasanku. Beliau pun kembali ke Ibnu Ziyad, menyampaikan bahwa Husain meminta, marahnya bukan main Ibnu Ziyad. Aku tidak memerintahkan engkau bernegosiasi. Yang kuperintahkan bahwa Husain hidup atau mati. Maka Syamr bin Jausan yang ditugaskan bersama pasukan khususnya untuk mengeksekusi melaksanakan perintah sadis ini. Maka Syamr bergerak dengan pasukannya. Umar pun segera kembali. Mendahului siapa? Syamr itu. Sesampainya di sana, beliau sampaikan, wahai cucu Nabi, wahai Husain, ternyata menemui jalan buntu. Pimpinanku tidak berkenan. Jadi kita harus berhadapan-hadapan. Gitu. Engkau tetap akan menangkap aku. Iya. Izinkan aku 1 malam saja, kata beliau. Umar masih menerima 1 malam saja. Waktu itu hari Kamis, tanggal 9 bulan Muharram, tahun 61 Hijriah. Maka diizinkan 1 malam itu. Kembali ke keluarganya. Ternyata apa yang jadi beliau meminta izin 1 malam itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Tapi beliau menyampaikan kepada keluarganya bahwa mereka tetap akan menangkap dan kemungkinan besar menghukum mati beliau. Dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berperang karena mereka menyatakan itu. Nah, kata beliau, yang mereka inginkan hanya aku. Jadi aku minta kesempatan semalam ini agar kalian bisa kembali dengan selamat di malam hari ini. Kalian bisa menyelinap di kegelapan malam, kalian kembali segera ke Madinah. Karena yang mereka inginkan hanya aku, bukan kalian. Segera malam ini juga kalian harus tinggalkan aku di sini. Apa jawaban mereka? Tidak, wahai cucu Nabi. Kami tidak mungkin kembali ke Madinah dengan berbangga hati. Alhamdulillah kami selamat dari tragedi Karbala sementara engkau cucu Nabi dibunuh. Tidak mungkin, wahai cucu Nabi. Kita berangkat bersama, kembali benar bersama. Pahit manis harus kita alami bersama. Apapun yang terjadi kami bersama engkau, wahai cucu Nabi. Itu prinsip mereka. Bayangkan, makanya dulu saya teringat ada satu kisah. Seperti contoh misalnya Sirri As-Sikti itu seorang wali min kibar auliya, Masya Allah. Beliau beristighfar selama 30 tahun itu. 30 tahun, Pak. Ketika ditanya, jadi wiridanya kok istighfar 30 tahun? Itu gara-gara aku mengucapkan Alhamdulillah 1 kali ketika peristiwa kebakaran di Baghdad terjadi. Jadi beliau punya toko di Baghdad, di pasar Baghdad, Irak. Semua terbakar kecuali toko beliau saja yang tidak. Ada jamaah menyampaikan, masyarakat, Tuan Guru, terjadi kebakaran Tuan Guru. Di mana? Di pasar. Semua terbakar kecuali toko engkau saja yang tidak terbakar. Apa jawab dia? Alhamdulillah. Karena 1 kali mengucap Alhamdulillah, aku membuat menyesal dan aku terus bertobat kepada Allah. Logika kita kan bagus ya. Ini dalam hikam itu ada satu bab khusus itu. Ya. Jadi beraneka macam ragamnya amal ibadah seorang. Ya. Berkaitan erat dengan beraneka macam ragam anugerah yang Allah anugerahkan kepada seseorang itu.
binatul ahwal, ya, halnya yang terjadi pada diri manusia. Nah saat itu pun orang bingung, kok mengucap alhamdulillah membuat beliau menyesal sampai beristighfar selama 30 tahun. Kata beliau, karena pada saat itu aku mengucap alhamdulillah kan aku senang, atau kok aku diselamatkan. Berarti secara tidak langsung aku senang dengan penderitaan saudara-saudaraku. Jadi aku tidak mau egois. Berarti pada saat itu aku egois. Aku egois. Aku senang. Bahagia dengan penderitaan saudara-saudaraku. Coba bayangkan. Kalau orang awam kita kan jauh ke sana. Nah inilah makanya ikhwah. Nah itu yang buat aku menyesal. Karena perasaanku itu sikap egoisku itulah yang buat aku menyesal. Secara tidak langsung aku berarti senang dengan musibah yang terjadi pada saudara-saudaraku juga. Masya Allah. Makanya itulah. Beliau pun begitu. Ternyata tidak mau kembali. Kalau orang biasa kan, oh terima kasih wahai cucu Nabi. Aku akan sampaikan ke perempuan apapun alasannya. Karena cari selamat begitu. Kalau begitu, saya mohon maaf tidak bisa menyertai engkau. Paling begitu. Mereka tidak. Saya tidak mungkin mengucapkan alhamdulillah saya selamat dari tragedi pembunuhan ini sementara engkau dibunuh, dibantai seorang diri di sini. Itu tidak mungkin. Artinya tidak mungkin saya menari-nari di atas penderitaan engkau. Makom yang membedakan. Itulah Masya Allah. Sama. Seperti siapa itu Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah. Di Arafah orang lain zikir, istighfar, Masya Allah. Kita kalau berhaji kan lihat di Arafah beliau tidak, hanya menangis. Dan oleh muridnya itu disaksikan tidak ada ucapan apapun yang keluar kecuali hanya isak tangis saja begitu. Tidak ada zikir seperti orang lain baca al-ikhlas sekian ratus kali, sholawat sekian kali, istighfar seperti yang ada itu, wah zikir apa begitu seperti yang lain. Beliau tidak, hanya menangis saja. Nah, kemudian di akhirlah baru beliau akhiri, Allah ternyata aibku dosa besar sekali. Hanya ampunan pun yang kuharapkan. Itu saja. Nah ternyata awal beliau saat itu. Karena beliau mengingat masa lalu beliau. Nah, makanya dalam keseharian pun kita kadang mohon maaf. Ketika mendengar tausiah, yang lain tertawa. Ada satu orang yang nangis gitu. Ada yang lain nangis, ada yang tersenyum. Itu waridatul ahwal namanya. Dalam beliau tasawuf waridatul ahwal. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu memang real terjadi dalam realiti kehidupan kita. Kembali kepada makom dan rahmat Allah. Makanya ada ulama, ada pengajian, walaupun guru besar dia duduk di situ. Kenapa anda kan sudah ini, kok ikut duduk juga? Itu murid anda juga yang ngaji. Saya tidak mungkin meninggalkan tempat di mana Allah menaburkan rahmat di sana. Ada pengajian Pak, nggak mungkin saya keluar. Pak ulama besar, karena Allah sedang menebarkan rahmat di sana. Ini wadatul ahwal Pak, yang tidak kepada setiap orang diberikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah itulah jawaban mereka. Sehingga mereka tetap bersama Al-Husain. Sampai akhirnya terjadi, dan terjadilah pembunuhan itu. Dan beliau juga mengkhitab banyak sekali sebelum terjadi peperangan itu. Beliau menyeru kepada mereka agar mengingat siapa beliau. Maksudnya, karena beliau kasihan nanti kalau sampai membunuh beliau nanti di akhirat apa? Bagaimana pertanggungjawaban mereka? Maka beliau ingatkan. Dan beliau juga tidak mau mereka berbuat salah tanpa diingatkan. Diingatkan bahwa posisi beliau adalah cucu Nabi. Bahwa tidak ada di atas permukaan bumi saat ini cucu Nabi selain daripada aku. Karena tinggal Al-Husain Pak. Nah kalau kita lihat dalam tarikh misalnya, kalau ketika pertempuran di Karbala banyak ini putarnya Husain. Putarnya putra Ali, mohon maaf. Nah, karena putra itu banyak, bukan hanya Hasan Husain. Itu dari istri selain Sayyidah Fatimah. Karena dari Sayyidah Fatimah yang disebut Ahlul Bait itu garis dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Selain itu tidak termasuk Ahlul Bait. Artinya dari Al Hasan Husain ke sini. Yang sekarang ada As-Saghaf, ada Al-Durus dan seterusnya. Itu dari kedua ini. Ima dari Al Hasan atau Al Husain. Ada Al Hasani, Al Husaini. Nah, karena setelah wafat Sayyidah Fatimah kita tahu wafat beliau 3 bulan setelah Rasulullah wafat. Karena Nabi mengatakan engkau yang paling duluan akan berjumpa denganku, mengikuti aku dan subhanallah. Akhirnya benar 3 bulan berikutnya beliau wafat. Nah setelah itu Ali kemana? Kalau aja
hijrah ke mana? Pindah ke Kufah. Dan beliau kantor kepemimpinan istana, boleh katakan ya, kepemimpinan, pusat kepemimpinan beliau kekhalifahan yang keempat di Kufah, bukan di Madinah. Tentu saja beliau menikah lagi. Nah, di sanalah beliau dibunuh oleh Khawarij pada tanggal 19 bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Ketika salat subuh ditusuk. Makanya itu yang diingatkan oleh sahabat yang lain kepada Al-Husain, jangan. Bukankah mereka itu penduduk Kufah itu para pengkhianat? Bukankah ayahandamu dibunuh oleh mereka? Ingat itu baik-baik. Tapi tetap Al-Husain, tidak. Mereka meminta aku datang ke sana. Kalaupun itu terjadi ya sudah. Nah, ternyata benar. Makanya ketika akan berhadapan beliau teringat. Tidak jauh dari prediksi Ibn Abbas, kata beliau. Nah, sampai beliau mengatakan begini kepada pasukan yang akan membunuh itu. Karena di sana, apalagi setelah beliau menyaksikan kok di hadapan beliau nongol wajah-wajah kabilah, ketua-ketua kabilah, ketua kabilah yang memang mengirim surat agar beliau segera datang ke sana. Itu yang beliau membuat beliau ya manusiawi. Jadi ketika beliau menyeru kepada mereka sampai beliau mengatakan, coba jawab oleh kalian di antara panjang ini. Apa alasan kalian membunuh aku ini? Memerangi aku. Apakah ada seorang yang pernah aku bunuh di antara kalian? Sehingga kalian menuntut kisos? Apakah ada di antara kalian yang kami rugikan? Saya korupsi begitu kalau bahasa sekarang? Saya curi? Saya colong harta benda kalian? Sehingga kalian berbuat begini kepada cucu Nabi? Nabi yang diutus kepada kalian loh. Apakah ada yang terluka di antara kalian? Karena sebab aku sehingga kalian akan menuntut balas kepadaku. Dan semuanya tidak ada yang menjawab. Nah, begitu beliau melihat wajah-wajah dari ketua-ketua bilah yang mereka menulis surat, meminta, yang boleh berbaiat, tanda tangan lah kalau bahasa sekarang itu. Langsung diseru satu-satu. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Bukankah kalian yang meminta aku datang ke sini? Bukankah kalian yang mengatakan berbaiat kepadaku? Bersumpah setia. Kemudian setelah aku datang ke sini ternyata kalian bawa pasukan. Kalian bergabung dengan pasukan di mana pasukan yang akan membunuh aku. Disebutkan satu-satu. Apa jawab mereka? Kata beliau, ayo majulah kalian. Kemarilah kalian. Apa jawab mereka? Tidak mungkin kami akan melakukan itu. Kami tidak melakukan itu. Tapi kata beliau, demi Allah, kata Al-Husain, kalian sungguh telah melakukan itu. Beliau langsung Al-Husain, demi Allah kalian telah melakukan itu. Nah, ini yang membuat beliau bukan hanya kaget, ya, tapi sekaligus ya mengingat pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ternyata tidak jauh dari apa yang dikatakan beliau. Ini para pengkhianat. Jadi ada di depan. Ya mestinya kan kalau mereka setia, mereka lari kemana begitu. Nah, ternyata setelah beliau seru, bahkan beliau sampaikan, aku ini ada cucu Nabi. Tidak ada di atas muka bumi cucu Nabi selain daripada aku sekarang. Karena yang ada cicit-cicitnya. Karena Al-Hasan sudah terbunuh, diracun oleh istrinya. Tinggal beliau. Tinggal ada keturunannya, putra-putra dari Al-Hasan. Ikut juga di situ. Makanya 16 Ahlul Bait terbunuh di Karbala itu. Dari putra-putra Al-Hasan, putra beliau juga, Ali Al-Akbar diantaranya. Yang selamat siapa? Ali Al-Asghar. Atau Ali Zainal Abidin. Qadarullah, beliau sakit waktu itu, demam tinggi sehingga tidak diikut sertakan. Bahkan ketika terjadi pertempuran, Ali Zainal Abidin mencoba bangkit itu di tengah demamnya itu. Beliau angkat pedang, kemudian bawa tongkat. Kata Zainab, mau kemana engkau wahai Ali? Kata beliau, izinkan aku ikut membela ayahandaku. Kamu sedang sakit? Tidak, aku masih sanggup mengangkat pedang ini dan ini tongkat untuk menopang badanku. Aku masih sanggup. Terlihat oleh Al-Husain, beliau teriak-teriak, wahai saudariku, tahan dia, cegah dia, masukkan dia ke dalam tenda. Jangan sampai keturunanku terputus sampai di sini. Beliau ingatkan, jangan sampai nasabku terputus. Maka dirangkul oleh Zainab, dibawa ke dalam tenda, ditahan di sana. Andai logikanya, itu qadarullah sudah. Ikut mungkin sudah habis. Allah selamatkan satu. Ali Zainal Abidin. Ali bin, sebenarnya namanya Ali bin Al-Husain bin Ali. Zainal Abidin itu julukan, karena beliau hiasannya orang-orang ahli ibadah. Bahkan julukan yang lain As-Sajjad. Karena diakui oleh para
sahabat-sahabat beliau, Ahlu Madinah pada saat sholatnya saja sehari semalam 1000 rakaat itu beliau. Jadi orang tukang sujud, ahli sujud. Karena 1000 rakaat beliau sholatnya itu. Sholat-sholat sunnahnya itu. Wallahu SWT. Luar biasa. Nah intinya sampai beliau menyeru dengan sedekah. Nah alhamdulillah ada di antara mereka yang terketuk hatinya, di antaranya Al-Hur. Beliau dengan tegas menyatakan berbelot kepada Husain. Wah, dicibir oleh pasukannya. Kamu membawa saya. Itu salah satu komandan, Mbak. Ya, satu komandan dari pasukan Ibnu Ziyad berbelot. Kata pasukannya, engkau membawa kami, memimpin kami ke sini, tiba-tiba engkau berbelot. Kata beliau, ya, dari tadi aku memikirkan, aku memilih. Jadi akalku ini berpikir keras untuk memilih satu di antara dua, neraka atau surga. Dan aku pilih surga. Sekalipun aku dibunuh, dicincang, dibakar sekalipun, aku tetap pada pilihanku. Aku akan ikut bersama Husain. Ada 30 orang yang ikut bersama beliau. Jadi 31 bersama beliau itu. Begitu menghadap Al-Husain, siapa engkau? Mau ngapain gitu? Wahai Husain, wahai cucu Nabi, saya datang kepadamu taiban. Dalam rangka bertaubat kepada Allah. Apakah Allah berkenan menerima taubatku? Iya, Allah menerima taubatmu. Jika engkau benar-benar bertaubat, Allah menerima taubat. Siapa namamu? Namaku Al-Hur. Hur itu merdeka, bebas artinya. Kata beliau, kamu berarti bebas dari azab api neraka. Terbebas dari azab dunia dan akhirat sebagaimana ibundamu memberikan namamu Al-Hur. Masya Allah. Kata beliau, sebagai tebusan dari kesalahanku, aku siap mati berkalang tangah bersama engkau wahai Al-Husain, wahai cucu Nabi. Aku akan membelamu sampai titik darah penghabisan. Jadi mengungkapkan penyesalannya. Diikuti 30 orang dan bergabung sampai betul-betul meninggal di situ. Nah selebihnya sudah. Nah lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab? Pertama tadi penduduk Kufah yang berbaiat, termasuk ketua-ketua bilahnya. Yang kedua jelas Ibnu Ziyad, gubernurnya, karena dia yang menginstruksikan agar Husain dibunuh dan dipenggal. Ya, dibunuh, pokoknya hidup ataupun mati. Kemudian terjadilah pemenggalan, itu asbabnya dia. Kemudian yang membunuh beliau secara langsung. Ini ada dua versi, Pak. Yang memenggal beliau itu ada dua versi. Satu versi mengatakan Sinan bin Anas An-Nakhai. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain bukan Sinan bin Anas An-Nakhai, tapi Syamr bin Dil Jaushan. Ini yang sangat masyhur. Syamr bin Dil Jaushan, Ibn Dil Jaushan. Nah, jadi dua-dua orang itu. Kemudian yang ketiga Khuli Al-Asbahi. Khuli bin Zaid bin Yazid Al-Asbahi. Siapa Khuli ini? Yang membawa kepala Husain dari Karbala ke hadapan Ibnu Ziyad. Setelah dipenggal, ditusuk dengan tumbak, dia yang bawa tuh ke hadapan Al-Huri. Ya mungkin dalam rangka cari muka juga, Allahu a'lam. Kemudian ini ada khilaf di antara ulama kita. Tapi yang masyhur, Imam Suyuti semuanya juga, Yazid ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia pimpinan tertinggi. Terbukti setelah beliau mendengar Al-Husain terbunuh, beliau tidak bertindak apapun. Baik itu mencopot Ibnu Ziyad, atau marah, atau menghukum dan sebagainya. Tidak ada catatan itu. Dibiarkan. Itu menunjukkan apa? Ini yang membuat para ulama-ulama kita dan Imam Suyuti cenderung ke sana. Ikut bertanggung jawab. Karena tidak ada reaksi apapun itu. Bahkan dalam kitab Tarikhul Khulafa dikatakan bahwa termasuk dalam kitab yang lain, awalnya dia senang mendengar Husain terbunuh, tapi akhirnya menyesal beliau setelah mendapat bully dari masyarakat itu. Itu ada versi seperti itu. Akhirnya menyesal, tapi tidak ada tidak dilanjutkan misalnya dengan pemecatan dan sebagainya. Makanya tetap ulama sebagai ulama kita mengatakan dia ikut bertanggung jawab juga. Nah, siapa yang membalaskan ini semua? Mukhtar Ats-Tsaqafi. Nah, ini Mukhtar Ats-Tsaqafi yang awalnya memang bersama Ziyad, tapi setelah melihat kebiadaban itu, dia tidak tinggal diam. Dia bikin pasukan, akhirnya dia cari itu. Setelah kuat pasukannya, kurang lebih 6 tahun setelah itu, maka tidak ada seorang pun yang beliau biarkan. Semua yang terlibat dalam peristiwa pembantaian itu dicari sampai ke lubang semut kasarnya. Dicari. Sampai ada yang lari ke Madinah, ada yang lari ke Mekah, tapi semua tidak ada yang selamat. Tercatat semua ahli sejarah mengatakan semua yang terlibat dalam pembunuhan Husain tidak ada yang selamat. Imma Allah azab di dunia dengan kebutaan,
atau gila, wa na'udzubillah, atau dibunuh dengan sadis. Dan yang paling mengenaskan ketika kepala Al-Husain datang ke hadapan Ibnu Ziyad, dan itu ada sahabat senior namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kita tahu beliau yang pernah tinggal 10 tahun bersama Nabi. Kan ibundanya meminta beliau belajar dengan Nabi, melihat bagaimana perilaku Nabi, yang beliau memberikan kesaksian selama saya tinggal bersama Nabi tidak ada kata-kata kasar dari Nabi kepada istrinya, kepada keluarganya, tidak ada bentak, tidak ada ini dan seterusnya. Dan beliau juga yang ditanya ketika ada yang bertanya, apakah Nabi kunut pada salat subuh? Dalam Sahih Muslim itu. Beliau menjawab, na'am ba'da ruku' yasiran. Iya, Nabi kunut pada salat subuh setelah ruku sebentar. Maka ulama kita mengatakan kalau kunut sebentar berarti bukan kunut nazilah, itu kunut subuh asli. Berarti sinkron dengan hadis yang mengatakan Nabi kunut sampai wafatnya. Ini hujahnya mazhab Syafi'i. Walaupun tidak usah diperdebatkan, hanya karena ada yang mengatakan bid'ah. Bagaimana Sahih Muslim dikatakan bid'ah? Dan beri kesaksian itu Anas bin Malik yang pernah 10 tahun bersama Nabi SAW. Waspada ikhwah, karena dari dulu nggak ada yang, baru akhir-akhir zaman ini yang keras seperti itu gitu. Sampai nggak boleh amin di belakang yang berkunut. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan amin. Ulama-ulama besar di sana amin. Ini juga satu kejanggalan bagi kami. Nah, Anas bin Malik ada di sana, ikhwah, menyaksikan bagaimana diperlakukan. Setibanya kepala Al-Husain tiba, langsung Ibnu Ziyad mengambil tongkat kecil, ditusuk-tusukannya ke mulut beliau itu. Jadi mulut Al-Husain yang sudah tidak berdaya, tentu sudah tinggal kepala yang terpisah, ditusuk-tusuk begini. Dan menangislah Anas bin Malik anhu dengan mengatakan, hentikan perbuatanmu wahai Ibnu Ziyad, hentikan. Karena aku menyaksikan bahwa Nabi yang mulia SAW pernah mencium bibir itu. Mulut yang kau tusuk-tusuk itu. Disitulah dihentikan. Karena tahu ini sahabat senior. Marah Anas bin Malik sambil menangis. Hentikan. Karena aku menyaksikan betapa Nabi menyayangi dia dan sering mencium bibir yang kau tusuk-tusuk itu. Nah itulah makanya bangkit Mukhtar As-Saqafi 6 tahun kemudian. Dilibas satu persatu, dicari terus sampai akhirnya bertemu dengan pasukan Ibnu Ziyad. Nah, perang sengit di sana, kalahlah pasukan Ibnu Ziyad, ditangkaplah Ibnu Ziyad, langsung dipenggal juga oleh Mukhtar As-Saqafi. Dan kepalanya dipancang juga di depan istana itu. Semua, termasuk digeruduk tuh rumahnya Syamr Jausan, yang paling bertanggung jawab, yang memenggal kepala Al-Husain. Nah, dalam satu kisah dia masih di dalam rumahnya itu. Belum sempat dia memakai pakaian perangnya, sudah keburu digeruduk, hanya dibantai habis di situ. Oh itu sadis juga itu dihabisi. Jadi semua itu dicari. Tapi versi yang lain, Syekh Kisik rahimahullah, ulama besar asal Mesir mengatakan bahwa Syamr Jausan sebelum matinya dia mendapatkan musibah yang luar biasa, itu penyakit al-asqa, penyakit haus yang amat sangat itu. Sehingga ketika sakaratul maut diberikan air minum, dia masih sudah habis satu ember pun, satu ini pun terus minta lagi sampai akhirnya mati dengan itu. Jadi mati kehausannya. Waliyahzubillah. Ada satu versi mengatakan Yazid di akhir hayatnya gila, kemudian yang lain juga begitu, wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada dalam kitab-kitab sejarah tarikh kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ikhwatul iman yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah akhir daripada kisah. Ya, sebenarnya tidak selengkap apa yang ada pada kitab, tapi setidaknya sekian puluh persen sudah disampaikan. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas beliau, kemudian bagaimana kronologinya, dan yang sampai akhirnya sekarang pun makam beliau misterius itu. Sehingga ada 2, di Karbala ada, di Mesir ada. Makam Sayyidina Husain itu. Di Mesir diziarahi, di sana diziarahi. Hanya kalau di sana dikuasai oleh orang Syiah. Ya, di Karbala itu. Kalau di Mesir, ya Sunni Syiah pada datang ke sana juga untuk berkunjung berziarah. Bagus besar makamnya. Jadi inilah oleh pemerintah itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya pribadi yang benar sama fadl dari Allah, semoga bermanfaat.
insyaallah di masa pertemuan akan datang kita juga nanti, karena ini masih dalam kaitan sirah dan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dulu zaman salaf. Ya, ingat kalau ada salaf itu kita harus tahu juga, ada yang salaf soleh, ada salaf toleh. Ada salaf yang moderat, ada salaf yang ekstrim. Ya, siapa salaf? Kok ada salaf ekstrim? Ya, Khawarij itu salaf. Ya, yang membunuh Imam Ali itu, yang bunuh Sayyidina Utsman, ya syahadatnya sama. Yang bunuh Sayyidina Husain sampai dipenggal, syahadatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islam sama. Bahkan yang bunuh Imam Ali itu kita tahu kan, sering disampaikan juga, penghafal Quran. Yang Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, oh zahid, di ahli ibadah. Jadi qaimul lail wa shaimun nahar, malamnya dihabiskan untuk ibadah, qiyamul lail, siangnya berpuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian, insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan dalam 2 pekan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bahas nanti bagaimana kisah di antara ulama salafus saleh yang kita harus tahu untuk kita jadikan pedoman sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan virus-virus di akhir zaman ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.